Di episode terakhir, terlihat Baji yang menusuk dirinya sendiri. Melihat Baji yang menusuk dirinya sendiri, Draken, Mitsuya, dan Chifuyu kaget, dan Takemichi menangis. Lalu Kazutora berdiri dan berkata, "Maiki, kaulah selanjutnya. Kau akan mati bersama Baji." "Tutup mulutmu, kau akan kuhajar sampai mati," sahut Maiki. Di sisi lain, terlihat Takemichi yang bertanya, "Baji, kenapa kau melakukan itu?" "Aku tidak paham, kenapa kau menyakiti dirimu sendiri? Apa yang akan kau dapatkan dengan menusuk dirimu sendiri?" Lalu Baji menjawab, "Takemichi, mendekatlah. Kisakilah musuh kita. Aku menyadarinya ketika Pah masuk Osanai. Ternyata Kisaki menawarkan membebaskan Pah dari penjara, asal dia diangkat menjadi kapten divisi ketiga. Dan aku hanya kebetulan memergoki Kisaki menawarkan hal itu kepada Maiki. Kisaki bukanlah kapten divisi ketiga. Toman dulu diciptakan oleh kita berenam. Entah apapun yang akan terjadi, Pah adalah satu-satunya kapten divisi ketiga. Pachin, Mitsuya, Draken, Maiki, Kazutora. Para pendiri Toman adalah harta yang kupunya. Aku mau memperbaiki ini sendiri, tapi aku tidak sanggup. Aku mati oleh diriku sendiri. Maiki tidak punya alasan untuk membunuh Kazutora." Sebentar lagi, aku mulai berhalusinasi. "Takemichi, entah kenapa kau mengingatkanku pada Shinichiro, Maiki, dan Toman. Aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." "Jangan, Baji. Jangan ngomong begitu," jawab Takemichi. Lalu Baji berkata pada Chifuyu, "Chifuyu, aku rela membunuh demi sedikit peong yakisoba." Sambil menangis, Chifuyu menjawab, "Akan kubeli sedikit." "Bagi dua kan?" jawab Baji. Chifuyu mengangguk, lalu sambil tersenyum Baji berkata, "Terima kasih, Chifuyu." Chifuyu memeluk Baji sambil menangis dan berteriak, "Baji! Baji!" Di sisi lain masih terlihat Maiki yang terus-menerus mengajar Kazutora sambil berkata, "Matilah kau! Matilah kau!" Maiki tetap mengajar Kazutora. Sesaat setelah itu, Chifuyu berkata, "Takemichi, Baji ternyata tidak mengkhianati Toman. Dari awal dia bertarung sendiri, dan aku mengetahui hal itu. Aku tahu, tapi aku tidak bisa melindunginya. Aku tidak bisa menyelamatkannya." Tangis Takemichi meledak. Dalam hati dia berbicara, "Sialan, sialan, sialan. Aku tidak bisa berbuat apapun. Akulah yang terburuk. Dasar bodoh." Lalu dia berkata, "Maafkan aku, Baji." Takemichi sambil menangis mengingat perkataan Baji, "Aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Sontak, Takemichi langsung berlari ke arah Maiki dan Kazutora. Dia berusaha menengahi mereka yang berkelahi. Lalu Maiki pun berkata, "Minggir, atau kau akan kubunuh juga." Kata Maiki. "Kau harus berhenti melakukan ini, Maiki," jawab Takemichi. Tanpa berkata apapun, Maiki langsung menghajar Takemichi. Setelah dia menghajar Takemichi, Takemichi berkata, "Baji tidak menginginkan ini semua terjadi." Lalu Maiki menjawab, "Jangan kau membicarakan tentang Baji." Lalu Takemichi berkata, "Apa yang kau bilang barusan? Baji sudah mati, dasar bodoh. Kenapa kau belum paham?" Tiba-tiba ada yang terjatuh dari kantong Takemichi. Takemichi terus berkata, "Dari awal menurutmu untuk apa Baji mati? Untuk kalian berdua, untuk Toman. Baji tidak dibunuh oleh Kazutora. Dia memutuskan untuk bunuh diri, karena Baji tidak mau Kazutora merasa bertanggung jawab. Supaya kau memaafkan Kazutora. Dia melakukan itu karena dia sangat mencintai kalian. Bajingan, kenapa kau tidak paham juga?" Takemichi berbicara seperti itu sambil menangis. Lalu Maiki memungut jimat yang terjatuh dari saku Takemichi. "Takemichi, jimat ini kau dapat dari mana?"
Lalu Takemichi menjawab, saat gathering waktu itu, kutemukan di kuil. Jimat, sahut Draken. Lalu Mitsuya berkata, itu kan, Baji selama ini menyimpan ini, sahut Maiki. Semenjak hari itu, lalu terlihat Maiki yang mengingat masa lalunya bersama Baji. Kami akan memberikan semua yang kami punya. Ciptakan era baru untuk kami, Maiki, kata Baji. Lalu Maiki teringat masa lalu saat pertama kali mendirikan Touman. Juni 2 tahun lalu. Maiki, kau mau semuanya bertemu di kuil, kata Baji. Iya, jawab Maiki. Tapi ngomong-ngomong, sekolah barumu gimana? Tanya Maiki. Bosan parah, semua orang bermalas-malasan, jawab Baji saat usianya 12 tahun. Kuharap aku bisa masuk ke sekolah kalian. Dengan begitu kau tidak akan bosan, jawab Maiki. Motor bagus nih. Ini G5X 250E kan? Tanya Maiki. Yap, dapatnya dalam kondisi rusak, tapi cukup lama untuk aku bisa memperbaikinya. Gogiku ini yang terbaik di Tokyo, kata Baji. Draken yang mendengar lalu menjawab, apa? Yang terbaik di Tokyo? Zepairku ini yang terbaik di seluruh Jepang, jawab Draken saat usianya 13 tahun. Yo, jangan sombong breh. Omongan barusan gak bisa aku biarkan. Impuls cantikku ini yang terbaik di dunia, kata Mitsuya saat dia berusia 13 tahun. Iya, terserah deh. Jangan banyak bacot, kalau kalian hanya di bumi saja bukan tanda-tanda bagus. Roket milikku yang terbaik di seluruh alam semesta, jawab Kazutora. Oh, dasar sialan, kau banyak bacot juga, kata Baji. Hah? Mulutmu juga tuh, jawab Draken. Motorku udah bagus semenjak kelas 5, kata Mitsuya. Kau baru saja mengkeritingkan rambut anumu ya? Kata Kazutora. Si BX 400F kulah yang terbaik, kata Pah sambil mengendarai sepedanya. Entahlah, mau terbaik di dunia ataupun alam semesta, aku hanya orang bodoh. Cukup bicara omong kosongnya. Ayolah, balapan ke kuil Musashi, kata Pachin yang saat itu berusia 12 tahun. Tunggu Pah, dasar curang, jawab Baji. Berhenti berpikir logislah bajingan, kata Draken. Gaslah anjir, sahut Mitsuya. Yang terakhir sampai kena hukuman, kata Kazutora. Hei Maiki, kenapa kau tidur? Kau bakalan jatuh sialan, bangun. Saat mengendarai motor ternyata Maiki tertidur. Akhirnya sampai. Terlihat Baji yang menggendong Maiki ke atas anak tangga untuk menuju ke kuil. Yo, terakhir sampai, kata Kazutora. Kenapa lama bro? Jawab Mitsuya. Si bajingan ini, dia selama ini tidur batu, jawab Baji. Alasan, kata Mitsuya. Cuman membuat dirimu kelihatan lebih buruk, kata Kazutora. Sudah sampai? Terlihat Maiki yang bertanya. Bukannya kau ada sesuatu yang mau disampaikan, Maiki? Tanya Draken. Terlihat pendiri geng Touman yang berkumpul. Kalian tahu geng motor The Black Dragon? Tanya Maiki. Kudengar mereka itu bajingan berdarah dingin. 3 tahun lebih tua dari kita mungkin, jawab Draken. Iya. Kenapa kau tidak meminta bantuan kami, Kazutora? Sahut Maiki. Baji yang bilang kalau kau melawan The Black Dragon sendirian. Benar kan? Tanya Maiki. Hah? Kazutora mengalahkan The Black Dragon? Sahut Mitsuya. Kazutora memang tinggal di lingkungan Black Dragon sih, kata Pachin. Jadi, itulah yang terjadi. Kau berencana melawan The Black Dragon, Maiki? Tanya Draken. Yap, jawab Maiki. Black Dragon itu geng raksasa. Aku mau alasan untuk mengatasi mereka. Aku ada ide, jawab Baji. Ayo bentuk geng kita sendiri. Apa?
Geng, milik kita. Iya, ide bagus, kedengarannya menyenangkan. Aku sudah menentukan jabatan kita di dalam gengnya juga, kata Baji. Pemimpin kita yang terkuat dan sombong banget di seluruh alam semesta, Maiki. Wakil ketua kita, saudara yang bisa diandalkan, Draken. Mitsuya, mediator kita, akan memimpin pengawal elit. Pacin yang kuat akan membawa bendera kita. Kau dan aku akan membentuk unit penyerang, Kazutora. Tapi bisakah kita benar-benar semudah itu membuat geng? Tanya Kazutora. Aku sudah memutuskan nama geng kita, jawab Maiki. Apa? Apa namanya? Tanya Baji. Geng Tokyo Manjiro. Terlihat Draken, Mitsuya, Pacin, Kazutora, dan Baji menjawab serentak. Jelek. Yah, nama geng nantilah, aku setuju, jawab Draken. Iya, dengan 6 dari kita satu geng, kita akan memiliki alasan bertarung. Nama geng nanti, jawab Mitsuya. Sebuah geng ya, kelihatannya keren. Nama geng kesampingkan, jawab Pacing. Jadi sudah ditetapkan? Kata Baji. Kita akan memberikan semua yang kami punya. Ciptakan era baru untuk kami, Maiki, jawab Baji. Oke. Geng macam apa yang kau inginkan? Tanya Maiki. Menurutku, semua untuk satu dan satu untuk semua. Kita mempertaruhkan hidup kita untuk satu sama lain. Itulah geng yang aku inginkan, jawab Baji. Baiklah, kata Maiki. Sebagai perayaan, ayo beli beberapa jimat. Kembali ke masa kini, Maiki berkata. Ini adalah jimat dari hari kami membentuk geng kami. Terlihat Takemichi yang menangis. Lalu, Maiki berdiri dan berkata, aku tidak menciptakan Toman, tapi Baji. Kalau salah satu dari kita terluka, kita semua akan melindunginya. Aku mau geng yang semua untuk satu dan satu untuk semua. Itulah dasar prinsip geng kita. Di scan ini terlihat Draken, Mitsuya, Kazutora, Chifuyu, dan Takemichi yang menangis. Dan Takemichi berkata, Baji bertarung sendirian selama ini untuk menepati janji yang dia buat hari itu. Maafkan aku, Baji, kata Maiki. Dan episode kali ini ditutup dengan kematian seorang Baji.